Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di World Cup Vaganza. Dan edisi kali ini kita tidak hanya akan membahas soal pertandingan, tapi juga prediksi-prediksi pertandingan di grup B dan juga grup A. Tapi sebelum kita mulai prediksinya, kita ulas sedikit pertandingan perdana Qatar Lawan Ekuador. Betul, yang sangat disayangkan untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Padahal sebelumnya tidak ada kekalahan dari tuan rumah sepanjang sejarah Piala Dunia di laga perdana mereka. Mungkin bisa dibilang agak kurang panas kali ya Qatar. Kaget Oh, karena kaget. mereka belum pernah sebelumnya kan jadi main di World Cup. Paling tinggi mereka main di AFC dan itu baru sekarang bisa juara 2019. Sebelum-sebelumnya biasa aja. Oke ya, semoga bisa jadi pembelajaran juga buat Qatar supaya mengejar ketertinggalan. Dan bisa lolos minimal jadi peringkat 2 lah di grup A inilah ya. Untuk pertandingan malam nanti ada 3 pertandingan untuk 1 grup A dan 2 grup B, yaitu ada Senegal melawan Belanda dan juga ada Inggris melawan Iran. Habis itu ada Amerika versus Wales. Betul. Nah, untuk 3 pertandingan ini kira-kira menurut lu gimana, Nang? Untuk yang pertama deh mungkin Senegal lawan Belanda. Tentu saya akan mendukung Belanda. Kenapa? Karena ada beberapa bintang juga di dalamnya, di Betul. squadnya. Terus juga ya udah pasti ya, tim-tim kayak Belanda, Inggris yang malam ini akan tanding itu jadi tim unggulan yang bakal dijagoin di Piala Dunia tahun ini. Ya, apalagi Senegal itu tampilnya juga sebenarnya sekarang lagi pincang nih karena tidak ada Sadio Mane. Tapi selain Sadio Mane sebenarnya masih ada pengganti yang lain. Ada Sarr, lalu beberapa pemain lain seperti Mendy juga di belakang kan bisa menjadi pertahanan yang kuat bagi Senegal. Dan kalau Sarr juga kalau bisa dilihat di Liga Inggris bersama Watford gak jelek-jelek amat. Dia udah ada 6 gol dan ngasih 3 assist. Jadi kemungkinan bisa gantiin lah Mane lah. Tapi apakah tidak adanya Mane bisa meyakinkan tim Senegal untuk menang? Mungkin bisa sih. Karena lawannya Belanda. Karena lawannya Belanda. Tapi masalahnya Belanda ada 4 kuartet back andalan. Ada De Vries, ada De Blind, lalu ada Van Dijk dan juga ada De Roon. Cuma kan De Roon lagi cedera nih. Pengganti yang lain pun masih banyak yang bagus. Langsung aja nih, kalau di atas kertas Belanda melawan Senegal, berapa kira-kira positioningnya? Kalau dari kondisi sekarang, Belanda nggak punya Memphis Depay karena masih cedera Itu dia. di Barca kan. Dia udah 2 bulan cedera dan Van Gaal sendiri bilang untuk pertandingan perdana ini dia tidak bisa bermain. Nah, andalannya di lini depan sekarang adalah Luuk de Jong. Walaupun sekarang bisa dibilang dia udah termasuk gaek ya. Iya. Tapi dia masih bisa dibilang haus akan gol. Instingnya sebagai striker masih sangat tinggi dan bisa jadi nanti dia bisa membawa unggul Belanda atas Senegal. Dan Senegal pun sebenarnya di belakangnya juga oke-oke nih. Ada Torre dari Milan, ada Koulibaly dari Chelsea, kipernya Mendy juga. Bisa jadi memang ini membuat pertahanan Senegal juga kuat nantinya ke belakang. Jadi harus hati-hati juga nih Belanda kepada Senegal. Ya kalau menurut gue sih mungkin sekitaran 60% untuk kemenangan Belanda dan 40% kemenangan Senegal. Beberapa analis juga bilang kayak gitu. Selanjutnya dalam pertandingan di grup B, Inggris melawan Iran. Salah satu tim yang sangat diunggulkan di Piala Dunia kali ini karena tim termahal dan juga komposisi pemainnya bertabur bintang. Betul. Bintang-bintang di Liga Inggris kayak Saka, terus ada Sterling, ada Kane. Terus ini juga mereka sedang hot-hotnya di liganya. Bahkan pertandingan di terakhir-terakhir ini sebelum akhirnya libur masuk World Cup, mereka kebanyakan mencetak gol ataupun assist dan juga performa yang baik di masing-masing timnya. timnya. Betul. Dan apakah kira-kira Iran mampu menahan Inggris? Kalau dilihat dari statistik pertandingannya nih, Inggris dalam 8 pertandingan terakhir itu cuma menang 2 kali. Dan di Europa Nation League dia kalah beruntun, cuy. Dia kalah beruntun dan ini jadi PR karena bagaimana Southgate ini masih belum bisa menemukan taktik yang matang, taktik yang pas ataupun yang sudah pasti akan dia bawa di World Cup ini seperti apa. Ini jadi pertanyaan beberapa pandit ya karena di satu sisi skuadnya sudah bagus tapi kalau taktiknya belum matang, ini juga tidak akan membuat sebuah tim bisa menang. Tidak menjamin berarti ya bertabur bintang akan menang. Iya.
Nah, jangan lupa juga Iran ini memiliki striker yang bagus banget. Dia adalah Mehdi Teremi, pemain dari FC Porto. Dalam 13 pertandingan, dia bisa bermain mencetak gol sebanyak 6 gol dan 5 assist. Diunggulkan juga Iran ini karena masalah tempat. Karena di Qatar, Jazirah Arab, cuacanya kan panas. Mereka udah biasa karena 50% dari skuadnya Iran ini adalah pemain asli yang main di Liga Iran. Nah, Jadi sudah terbiasa ya Iya. di cuaca yang lumayan panas. di sana apalagi mainnya masih sore, masih agak Masih terik ya. Yang mungkin sekitaran jam 4 sore lah. Jadi masih mungkin mereka bisa gampang adaptasinya dengan pemain Inggris yang biasa mungkin ya cuacanya Cuaca Eropa, berubah-ubah, ya. cuaca Eropa lah. Nah, Walaupun begitu, berarti Inggris masih tetap akan diunggulkan dong ya? secara ngelihat mahalnya skuad Mahalnya dan skuad. kualitas individunya kayaknya lebih diunggulkan karena model-model Harry Kane, model-model Sterling, model Rashford itu Saka apalagi kalau Saka kan lagi di Arsenal lagi bagus, mereka bisa memberikan umpan-umpan yang cantik untuk bisa mendorong serangan. Berapa persen kira-kira? Kalau menurut gue sih masih di kisaran 60-40 ya. 60-40 ya. 60-40 untuk Inggris. Kita lihat ya, apakah akan benar prediksinya. Oke, selain pertandingan Inggris lawan Iran, ada juga Amerika Serikat melawan Wales. Mereka akan bertanding setelah pertandingan Inggris melawan Iran. Sama-sama tim kuda hitam ya ini ya. Sama-sama tim kuda hitam. Dan bisa jadi kehadiran Bale di Wales ini mengubah nasibnya Wales jadi lebih baik karena sebelumnya dari 9 pertandingan dia cuma 2 kali menang, 2 kali seri, 5 kali kalah. Ya, siapa tahu dengan bertemunya sama Amerika Serikat sama-sama kuda hitam, Iya. Wales bisa mengubah nasibnya di grupnya kali ini. Nah, kalau gitu sekarang Wales harus hati-hati sama penyerangnya Chelsea, Christian Pulisic. Dia bermain di Amerika Serikat. Bisa jadi dia memahami beberapa pemain dari Wales yang main di mana, main di Liga Inggris. Dia juga memanfaatkan itu untuk membobol gawang Wales. Sama-sama kuda hitam, sama-sama punya pemain kuncian untuk ngegedor. Ya mungkin 50-50 ya, susah ditebak. 50-50 lah. Masih agak sulit untuk ditebak nih antara Wales dan Amerika Serikat. Begitu sulit ya. Oke, nah untuk World Cup Vaganza kali ini sampai sini aja. Nantikan World Cup Vaganza selanjutnya dengan beberapa prediksi tidak hanya dari kami, nanti juga kami akan mengundang beberapa analis dari bisnis.com juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.